Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang monetisasi channel YouTube tahun 2021. Yang mana semua informasi yang ada di video ini merupakan informasi terupdate dari aku karena berdasarkan pengalaman aku di akhir-akhir ini. Nah, di sini juga aku kasih tips and triknya supaya kalian itu lancar, cepet melewati tahap-tahap pendaftaran supaya channel kalian itu bisa dimonetisasi. Mau tahu gimana caranya? Langsung aja kita ke videonya. Buat kalian yang belum tahu, monetisasi channel merupakan sebuah aktivitas supaya channel kita atau channel instansi kita itu bisa mendapatkan penghasilan. Nah, supaya channel kita itu bisa dimonetisasi, kita itu harus mendaftar ke program partner YouTube. Program partner YouTube sendiri atau yang biasanya itu disebut dengan YPP merupakan program yang disediakan oleh pihak YouTube supaya para kreator itu memiliki akses yang lebih besar ke fitur-fitur yang ada di YouTube seperti tim dukungan kreator atau bahkan kita itu bisa menghasilkan penghasilan dari iklan yang ditayangkan di konten kita seperti itu. Untuk mendaftar ke program partner YouTube sendiri, kalian harus memenuhi persyaratannya, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ingat, 4000 jam tayang itu bukan 4000 viewers, tapi 4000 jam. Baru setelah kalian mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kalian itu bisa langsung daftar ke program partner YouTube. Tapi jangan ngarep setelah kalian mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu langsung bisa dimonetisasi. Karena apa? Karena setelah kita daftar, kita itu nggak langsung bisa dapat iklan gitu. Kita harus melewati beberapa tahapan seperti peninjauan Google AdSense, peninjauan channel YouTube. Ingat, sebelum kalian melakukan hal tersebut, kalian harus memastikan bahwasannya kalian itu nggak pernah yang namanya beli subscriber atau beli jam tayang. Karena itu channel kita itu bisa di-banned atau malah channel kita itu nggak lolos peninjauan. Nah, gimana nih buat kalian yang udah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang? Apakah hal yang harus kalian lakukan? Jadi teman-teman, pengalaman aku sendiri membangun channel YouTube ini tahun 2016, dimana waktu itu aku masih kelas 10 SMA. Tapi waktu itu aku lebih fokus ke Instagram daripada ke YouTube. Karena aku bangunnya tahun 2016, jadi waktu itu yang namanya Google AdSense itu bisa langsung dihubungkan ke channel YouTube. Dan waktu itu aku udah dapet $, tapi aku nggak ngurus yang namanya YouTube, jadi ya udah gitu. Tapi sejak ada program partner YouTube, itu aku udah mulai kayak, waduh gimana nih, eman kan gitu. Ini merupakan peluang gitu, karena zaman sekarang kalau kita itu hanya mengandalkan di dunia nyata, ya kita bakal kalah dengan orang-orang yang juga mengambil peluang di internet gitu. Jadi dari situ saya udah berusaha gimana cara mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan alhamdulillah tanggal 25 Desember tahun 2020 itu aku baru bisa mengikuti program partner YouTube. Setelah kalian memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, aku punya tips and trick buat kalian supaya peninjauan kalian itu nggak sampai 1 bulan atau 2 bulan ke depan gitu. Karena YouTuber lain itu kan kadang nungguin sampai 1 bulan, entah itu lolos monetisasi atau enggak kita nggak tahu gitu. Jadi di sini tuh aku udah punya tipsnya. Dan alhamdulillah sih kemarin dari awal monetisasi sampai kemarin dapet pin AdSense itu prosesnya tuh cepet banget gitu. Daftar YPP itu cuma 1 hari udah bisa pasang iklan. Gimana caranya? Pasti kalian mau tahu juga kan? Langsung aja kita pindah ke laptop. Di bagian studio ini udah terlihat ya, aku tanggal 24 Desember jam 3 sore udah bisa daftar program partner YouTube. Sebelum kalian klik, pastikan kalian udah mematuhi persyaratan YouTube ya. Kalau udah yakin konten kalian itu aman, kalian klik yang daftar sekarang. Nah, setelah kalian klik daftar sekarang, akan muncul tampilan seperti ini. Ini 3 tahapan yang harus kita kerjakan ya. Mohon maaf, ini cuma foto karena rekaman aslinya itu hilang. Jadi langkah pertama, ini kalian klik aja. Yang ada tulisan langkah pertama ini, kalian klik aja. Setelah itu, kalian tinggal baca-baca dan mensetujui persyaratan YPP. Kalau udah, kita lanjut klik yang langkah kedua,
Ini biasanya yang belum punya atau belum menghubungkan akun AdSense ini disuruh daftar dan melakukan peninjauan sekitar 2-3 hari. Kalau aku berhubung aku dulu bikin channel ini 2016, aku udah pernah mengikat akun AdSense. Jadi langsung otomatis sinkron tanpa menunggu peninjauan. Kemudian langkah ketiga ini tinggal ditunggu aja. Ini memakan waktu sekitar 2 minggu, bahkan bisa sampai 1 bulan lebih, tapi aku hanya sekitar 8 jam. Tipsnya yaitu setelah melakukan pendaftaran, kalian harus segera membuka studio YouTube di HP kalian. Kalian bisa download di Play Store ya. Kemudian pergi ke menu analitik. Klik yang waktu tonton. Setelah itu di bagian pojok kanan atas, klik foto profil. Ada menu masukkan, ini klik aja. Di sini otomatis screenshotannya itu screenshotan waktu jam tayang kita ya. Nah, untuk isinya ini aku taruh di description box. Kalau nggak gitu aku taruh di kolom komentar. Ini bahasanya menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Kalian nanti tinggal kopas saja ya. Aku taruh di description box. Nah, saat malam ini ya, ini jam malam ya, aku dapat email dari YouTube bahwa channel aku berhasil atau lolos monetisasi. Hanya membutuhkan waktu sekitar 8 jam. Terhitung sejak pukul 3 sore ya. Nah, setelah itu buat kalian yang udah keterima di program partner YouTube, kalian itu langsung aja bisa pasang iklan ya setelah mendapatkan email seperti aku tadi. Dan tutorialnya aku udah kasih di video ini juga, tapi sebelum itu kalian harus tahu informasi dari aku. Kalian jangan shock, kalian jangan kaget setelah kalian pasang iklan, kalian udah ngedit videonya. Ketika kalian udah mengedit semua videonya supaya ada iklannya, terus kalian play, kok nggak ada iklannya gitu. Karena yang namanya iklan itu muncul setelah 24 jam atau kurang dari 24 jam bisa ya. Karena waktu itu aku pasang iklan jam 11 malam, besok pas sholat subuhnya itu langsung bisa di play iklannya gitu. Jadi di video kita itu udah ada iklannya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya gimana cara memasang iklan. Cara memasang iklan, kita masuk aja ke studio, kemudian ada pemberitahuan seperti ini. Kita klik monetisasi. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Klik yang otomatis ya. Dan kemudian kalian tunggu prosesnya. Ini memakan waktu sedikit lama sih, karena ini mengaktifkan dolar yang semulanya itu warna abu-abu jadi warna hijau. Setelah selesai, dolar kita itu akan aktif seperti ini ya, warnanya hijau. Nah, untuk video berdurasi 8 menit ke atas, kalian bisa mengatur penempatan iklannya seperti yang aku lakukan. Kalau videonya di bawah 8 menit, kita nggak bisa ngatur iklan ya. Nah, kalau udah kalian atur, kalian simpan. Teman-teman, di sini aku memiliki beberapa catatan setelah kalian memasang iklan. Pendapatan kita itu dihitung sejak tanggal pertama kali monetisasi. Jadi kayak aku gini, pas tanggal 25 kemarin, itu pendapatan aku masih 0 gitu. Kok masih 0 gitu? Berarti video aku sama ini tuh nggak dihitung. Enggak gitu, jadi kita mulai dari 0 lagi. Video kita itu dibayar sejak pertama kita itu dimonetisasi channel, seperti itu. Dan pas tanggal 26-nya baru pendapatan aku di studio YouTube itu muncul. Berapakah pendapatan YouTuber pemula, guys? Kalian harus tahu bahwasannya pendapatan YouTuber pemula itu beda-beda gitu, tergantung viewer di hari pertama gitu. Pertama kali dimonetisasi maksudnya. Jadi, ini aku tunjukin ya, pendapatan YouTuber pertama diraih oleh aku 0,11 dolar. 0,11 dolar. Lu kira tajir ya? Enggak lah. 0,11 dolar itu sama dengan 1.500 rupiah guys dalam satu hari, bayangin. Tapi nggak apa-apa, kita tuh harus bersyukur. Karena emang semakin hari itu semakin bertambah kalau emang kita itu rajin upload YouTube atau video kita itu ada yang viral ya. Dan setelah itu saya tuh mencapai 10 dolar pertama itu 1 bulan ke depan. Oh enggak sih, tanggal 1 Februari itu baru dapat 10 dolar pertama. 10 dolar itu sama dengan 140.000. Kenapa 10 dolar pertama? Karena emang
Dengan $10 pertama kita itu bisa request pin Google AdSense. Nah, request pin Google AdSense itu kita tuh membutuhkan $10 pertama, dilihat dari YouTube, dilihat dari studio YouTube, bukan dilihat dari akun AdSense ya. Karena waktu itu aku itu udah dapet email, maksudnya email verifikasi alamat, sedangkan aku itu di Google AdSense itu masih mendapatkan Rp30.000 gitu. Tapi setelah aku lihat di dashboard YouTube itu pendapatan aku udah $11 gitu teman-teman. Supaya kalian paham gimana sih caranya request pin Google AdSense, yuk langsung aja kita pindah ke laptop. Langsung aja klik aksi. Setelah itu pastikan kalian mengisi alamat kalian dengan jelas ya. Isi yang baris pertama aja. Jadi baris kedua itu nggak usah diisi. Aku pakai alamat tempat tinggal aku yang ada akunnya di situ. Jadi aku itu tinggal di Kabupaten Malang, sedangkan KTP aku itu di Kota Malang. Kemungkinan surat AdSense-nya itu datang di kantor pos pusat Malang atau di cabang daerah. Dan pastikan kalian itu mengunggah KTP atau kartu identitas apapun yang asli dan tidak blur. Kalau udah yakin bener, kalian itu klik yang verifikasi. Setelah kalian request pin, kita tinggal tunggu aja ya pinnya itu datangnya kapan gitu. Tapi kan di Google AdSense-nya tadi tertera bahwa suratnya itu bakal datang sekitar 2 minggu atau sampai 4 minggu, sekitar 1 bulanan ya teman-teman. Kalau aku sih kemarin itu udah kayak pasrah gitu ya, karena kan surat pertama datang nggak datang itu ya nggak tahu ya, entah itu nyangkut di kantor pos, entah itu ketelisut atau kemana gitu. Tapi kemarin itu emang aku pasrah gitu. Karena apa? Karena kan kita itu diberi waktu 4 bulan untuk verifikasi PIN dari Google AdSense, dan dalam waktu 4 bulan itu kita itu bisa request sebanyak 3 kali kalau nggak salah, 3 kali request PIN AdSense gitu. Kalau semuanya nggak datang ya mungkin ada cara lain gitu. Di Google AdSense-nya itu kan tertera ya dikirimkan butuh waktu 2-4 minggu, sedangkan kebanyakan YouTuber itu melebihi waktu itu gitu. Jadi pas waktu aku nunggu sampai 2 minggu itu kok nggak dateng guys, terus gimana nih, nggak jadi bayaran dong gitu kan. Jadi kemarin itu aku sempat mikir gitu, karena kan KTP aku beda sama domisili yang aku tulis di Google AdSense gitu. Khawatirnya nanti suratnya itu bisa datang di kantor pos Malang yang ada di pusat, di dekatnya alun-alun Malang gitu. Sedangkan ya lumayan jauh lah ya dari Kabupaten Malang ke sana. Tapi sih aku kemarin nunggu sekitar 2 minggu lebih lah, 3 mingguan itu aku tunggu kok nggak datang. Akhirnya aku memutuskan untuk mengecek PIN AdSense itu ke kantor pos terdekat. Jadi aku cek di kantor pos Sengkaling. Pas tanggal 24 waktu itu aku keluar sama temen aku. Pertama kali aku ke kantor pos, gak tahu apa-apa, karena biasanya itu aku ke JNT temen-temen. Jadi waktu itu aku langsung ke loket, dan waktu itu pas dicari itu rasanya itu kayak entah ini surat aku datang atau enggak, belum datang atau gimana, atau saya disuruh ke kantor pos Malang gitu. Ternyata guys, beberapa saat kemudian itu ada partner kerja yang lain itu ngomong, Alivia siapa? Gitu. Terus aku jawab, Alivia kah? Ini gitu. Rasanya itu kayak, sumpah ini pinku. Jadi ini teman-teman, pinnya itu seperti ini. Bentar. Jadi pinnya itu kayak gini. Kok gelap guys? Iya. Pinnya ini udah aku sobek, emang gini ya, ini gini, seret gitu. Udah aku gunting, jangan disobek, karena kalau sobek nanti takutnya sampai kesobek gitu kan, emang ya, ini dari luar negeri. Ini depannya tuh kayak gini. Ini jadi di belakang itu tertulis, ya delivered from Malaysia. Jadi ini suratnya dari Malaysia. Dan di sini tuh ada nama. Dan usahakan di sini tuh nama lengkap Alivia Kapesia Putri. Terus di sini ditulis alamat kalian. Dan di dalam Google AdSense itu kayak gini aja sih. Jadi kertas gini aja gitu. Tapi ini penting, berharga buat YouTuber gitu. Ini ada tata cara mengisinya, dan di sini tuh ada pinnya kenapa aku tutupi gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa karena setiap YouTuber itu beda.
kalian memasukkan pin ini ke YouTube kalian ya nggak bisa, karena ini punya aku. Tapi YouTuber lain itu ditutupi guys, ya beramat lah ya. Aku udah bikin videonya, video cara verifikasi pin juga. Buat kalian yang mau tahu caranya, langsung aja pindah ke laptop. Cara aktivasi pin Google AdSense. Kita buka menu beranda. Di sini tertera ya bahwa kita harus memverifikasi pin. Kita langsung aja klik verifikasi sekarang. Nah, di sini harus hati-hati karena kesempatan kita hanya 3 kali. Kalau udah berhasil, ya udah deh, proses monetisasi YouTube udah selesai sampai di sini. Kita hanya menunggu batas ambang kita terpenuhi. Di sini kalau aku batas ambangnya 1,3 juta, kalian bisa lebih dari itu ya. Baru kalau udah melebihi batas ambang, kalian bisa menarik pembayaran melalui penambahan metode pembayaran yang tersedia di sini nih. Jadi kita udah selesai ya melakukan proses-proses untuk bisa monetisasi dan menerima pembayaran dari Google AdSense. Itu aja informasi dari aku yang bisa aku sampaikan. Kalau misalkan kurang paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar atau kalian bisa mengunjungi Instagram aku, DM Instagram aku ya. Aku minta maaf kalau misalkan ngomong aku nggak jelas, terus juga sekarang ada kesalahan dalam pengucapan. Karena emang aku udah lama nggak ngomong di depan kamera teman-teman gitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. See you on the next video.